Halo guys, nah kali ini saya akan membawakan film SpongeBob yang berjudul Saving Bikini Bottom The Sandy Chicks Movie. Film ini mengisahkan petualangan seru Sandy yang harus menyelamatkan Bikini Bottom dari ancaman besar yang bisa menghancurkan kota bawah laut. Nah, bagaimana keseruannya? Oke, kita langsung aja ke alurnya. Di sebuah kota Bikini Bottom, pagi itu Sandy bersama kudanya selalu menyapa seluruh warga Bikini Bottom dengan nyanyian khasnya dari Texas. Sandy cheeks, born for me. It ain't all that different from riding the... Saat nyanyian itu berhenti, terlihat SpongeBob sedang sibuk memainkan permainannya. Namun tiba-tiba saja alarm tanda bahaya Sandy berbunyi, dan terlihat sesuatu seperti capit besar berusaha untuk mengeruk mereka. Great Neptune! What's happening? Don't panic, anyone! Beruntungnya mereka bertiga berhasil selamat dari capitan itu. Namun sayangnya penduduk Bikini Bottom tertangkap. Bahkan Patrick dan Gary juga ikut menjadi tahanan capitan besar itu. Sebelum capitan besar itu membawa seluruh warga Bikini Bottom, Sandy sempat melihat siapa dalang di balik teror tersebut. Dan ternyata semua ini adalah ulah sebuah organisasi bernama Boots. Sebuah organisasi penelitian makhluk laut yang berasal dari Texas. Hingga hal ini membuat Sandy sangat kaget karena Boots ini adalah sebuah organisasi di mana Sandy bekerja sebagai seorang peneliti sains. Alhasil Sandy berusaha untuk menghubungi pihak Boots melalui layar TV. Awalnya Sandy berhasil menghubungi pihak Boots hingga ada sebuah video memperlihatkan wahana taman bermain air yang diketuai oleh Tsunami. Ketika Sandy bertanya soal identitas Tsunami ini, tiba-tiba saja komunikasinya dihentikan. Semua kejadian ini membuat SpongeBob sangat sedih karena dia harus kehilangan semua teman-temannya, bahkan Gary dan juga Patrick. Dan di sini Sandy berjanji untuk menolong mereka semua dan seluruh warga Bikini Bottom. Di situ Sandy juga mengatakan bahwa mereka semua kini berada di Texas. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Texas dengan cepat? Lalu tiba-tiba saja semburan sebuah gunung di bawah air memberikannya ide. Lalu Sandy memutuskan untuk pergi hanya bersama SpongeBob tanpa kudanya. Wow! Hiya! 2 minutes ought to do the trick. Hi-ya! It's just... What are we doing? Yeah! Hingga SpongeBob dan juga Sandy berhasil sampai ke permukaan, bahkan lebih tepatnya di atas sebuah pesawat. Sesampainya di pesawat, Sandy baru sadar bahwa SpongeBob adalah makhluk air sehingga dia butuh air untuk bernapas. Dengan cepat, Sandy langsung dapat menangani masalah itu dengan cara memberikan lotion air kepada SpongeBob. Setelah 14 jam penerbangan, tibalah saatnya mereka untuk mendarat dengan cara melompat. Ready? Wow! Wait, they have Ketika mereka sebentar lagi sampai di lab booth, namun ada sebuah tornado Texas yang menghalangi jalan mereka, yang mana mereka terhempas cukup jauh dari titik pendaratan mereka. Ketika Sandy memeriksa sekitarnya untuk mengetahui posisi mereka sekarang, dirinya kaget karena mereka terhempas sejauh 626 mil dari lab booth. Hingga hal tersebut membuat mereka terpaksa harus jalan kaki di gurun pasir Texas. Saat di perjalanan, SpongeBob bertanya-tanya tentang alasan Boots menculik kota Bikini Bottom. Namun di sini Sandy belum bisa menjawab pertanyaan SpongeBob itu. Sementara itu di sisi lain, Tuan Crab dan beberapa orang tengah bersembunyi di Krusty Krab. Mereka semua terlihat sangat ketakutan dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi pada mereka. Hal ini membuat Squidward memiliki ide untuk memeriksa keadaan di luar. Ketika mereka memeriksa keadaan di luar, terlihat Tuan Crab sangat ketakutan hingga membuatnya terdiam. Lalu Tuan Crab melanjutkan pemeriksaannya. Namun ketika dia tengah berjalan, tiba-tiba saja sesuatu seperti kaca membuatnya terjatuh. Bukan hanya itu, Tuan Crab juga melihat seseorang manusia yang sangat besar. Hingga hal itu membuatnya lari dan bersembunyi di Krusty Krab. Lalu ada seorang perempuan yang tadi dilihat Tuan Crab sedang berbicara kepada temannya yang masih tertidur bernama Kyle, sedangkan dia bernama Tibi. Mereka bertanya kepada sistem komputer tentang jumlah warga Bikini Bottom. Komputer itu menjawab bahwa mereka telah kehilangan 2 warga Bikini Bottom, yaitu Sandy dan juga SpongeBob. Mendengar hal itu membuat mereka ketakutan. Setelah mendengar kata hilang, sang bos datang bersama anjing miliknya. Sang bos sempat memberi makan hewan peliharaannya, yaitu seekor ikan yang sepertinya merupakan hasil percobaan. Setelah itu sang bos bertanya siapa saja yang hilang.
Di sisi lain, Sandy dan juga SpongeBob masih terus berjalan. Namun sayangnya perjalanan itu tidak semulus yang dikira. Mereka harus bertemu dengan para ular yang siap untuk memangsa mereka. Dare you ambush us, you low. Namun di sini Sandy tidak tinggal diam. Ia mencoba melawan mereka dengan jurus karatenya. Namun sayangnya Sandy harus terkena gigitan dari si ular sehingga membuat tubuh Sandy membesar seperti balon. Over here. Hingga hal itu membuat SpongeBob pun mengalami kesulitan. Namun Sandy di sini masih berusaha untuk menolong SpongeBob. Sandy berusaha meniupkan sebuah siulan dengan tangannya untuk memanggil seseorang. Dan tiba-tiba seseorang datang dengan menaiki sebuah mobil. Ternyata orang itu adalah seekor tupai yang merupakan ayah dari Sandy. Tak hanya itu, ayahnya datang bersama dengan keluarga besarnya, yang mana mereka semua bertarung untuk membantu Sandy dan juga SpongeBob. Oh, not a hair. Yep. Setelah mengalahkan para ular itu, keluarga Sandy kaget melihat keberadaan SpongeBob. Menurut mereka, SpongeBob adalah sebuah keju yang dapat berbicara. Hingga akhirnya Sandy memperkenalkan SpongeBob kepada seluruh keluarganya. Keadaan Sandy yang masih membesar itu membuat sang ibu khawatir, sehingga dengan cepat sang ibu langsung menolongnya. Setelah itu mereka semua pergi bersama dengan keluarga Sandy. Awalnya Sandy tidak setuju, namun SpongeBob sangat senang dan alhasil mereka pergi bersama-sama menuju ke Faraday. Selama di perjalanan semua orang terlihat senang, tetapi tidak dengan Sandy, yang mana Sandy mengatakan untuk berhenti menyia-nyiakan waktu karena kedatangannya ke Texas bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyelamatkan teman-teman biota lautnya beserta kota Bikini Bottom yang diculik oleh Butch Slap. Setelah mendengar masalah Sandy, seluruh keluarga Sandy bersedia untuk membantu mereka sampai di Butch. Sementara itu, kedua pekerja Butch sedang dalam masalah karena sang bos sangat marah kepada mereka. Sebab subjek terpenting dalam proyek si Pals ini yaitu SpongeBob menghilang. Melihat sang bos sangat marah, pekerja wanita itu berjanji akan menemukan SpongeBob dalam proyek ini. Dan ternyata organisasi Butch ini ingin membuat para biota laut khususnya para warga Bikini Bottom untuk dapat dijadikan sebagai boneka peliharaan anak-anak untuk dapat dibawa kemana-mana. Mereka juga menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat satu biota laut asli berubah menjadi banyak. Setelah sang bos menjelaskan semua proyek itu, dia menyuruh kedua bawahannya itu untuk segera menemukan SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob dan salah satu keluarga Sandy tengah mengobrol tentang Sandy yang memilih untuk menjadi seorang peneliti sains dan berbeda dari keluarganya. Namun sesuatu terjadi pada mesin mobil itu sehingga membuat percakapan mereka terhenti. Alhasil mereka berdua memutuskan untuk memperbaiki mesin tersebut. Ketika SpongeBob sedang memperbaiki mesin, Sandy pergi ke dapur untuk makan. Di saat itu Sandy sedikit teringat tentang masa lalunya saat dirinya masih menjadi anggota sirkus seperti keluarganya. Meskipun Sandy memiliki impian yang berbeda dengan keluarganya, ibunya selalu mendukung Sandy. Ketika perbincangan itu, SpongeBob pun datang dan memberitahu mereka penyebab mesin mobil yang bermasalah. Ternyata penyebabnya adalah seekor rakun yang mana ayahnya Sandy berusaha untuk melepaskan rakun itu di jalanan. Sementara itu di sisi lain, Plankton dan Karen tengah berbicara tentang mesin cloning yang dia dengar dari percakapan pegawai Butch. Di situ Plankton berencana untuk menggunakan mesin itu supaya dia bisa menciptakan pasukan dirinya dan menguasai dunia. Namun sayangnya mimpi itu harus kandas dengan kenyataan yang diucapkan oleh Karen. Would take out the garbage. Sementara itu para warga Bikini Bottom masih bersembunyi di Krusty Krab. Di situ Patrick mulai menceritakan hal-hal yang sedikit menakutkan bagi dirinya kepada Squidward. Hingga hal ini membuat salah satu dari mereka memeriksa keadaan di luar Krusty Krab. Ketika memeriksa keadaan di luar dan menatap ke langit, tiba-tiba saja banyak permen berjatuhan dari langit. Sehingga dia pun mencobanya dan mengajak seluruh warga Bikini Bottom untuk mencobanya. Dan ternyata permen tersebut telah dikasih zat untuk memodifikasi genetik mereka. Hingga semua warga Bikini Bottom pun sudah kepusingan. Dan para pegawai itu pun melancarkan tugas mereka untuk membuat proyek si Pals. Work for you in this insane orb. In fact, I'm getting... Ketika mesin itu berhenti, para pegawai Butch Slap mengeluarkan mereka dari toples air dan melepaskan mereka ke sebuah tempat seperti replika dari rumah mereka. Hal ini membuat Squidward sadar bahwa mereka sudah tidak berada di dalam air. Lalu sang bos memasukkannya ke dalam toples. Setelah itu dia menyuruh pegawainya memanggil kedua anaknya untuk menguji proyek si Pals tersebut. Di sisi lain, SpongeBob dan juga Sandy tengah berada di ruangan kemudi.
Lalu SpongeBob meminta Sandy untuk menunjukkan cara bagaimana memanggil para keluarga Sandy. Ketika SpongeBob ingin mempraktekannya, tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari mobil polisi, yang mana mereka dalam masalah karena mobil polisi itu mengejar mereka. Dan dengan sigap Sandy memegang kemudi mobil itu dan berusaha mengeluarkan mereka dari kejaran polisi. Off to jail. Hingga mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Tapi masalah baru datang. Kini mobil keluarga Sandy terbawa oleh tornado Texas. Namun ternyata polisi itu masih mengejar mereka dengan cara menaiki tornado lainnya. Karena sebentar lagi tujuan Sandy dan SpongeBob hampir sampai, akhirnya ayah Sandy memiliki rencana untuk membuat mereka berdua bisa tepat waktu sampai di boot slab. Di sini Sandy dan juga SpongeBob diminta untuk memasuki sebuah meriam yang akan siap ditembakkan ke udara supaya mereka bisa mendarat di boot slab. Yang mana keluarga Sandy berhasil membuat Sandy dan SpongeBob terbang hingga akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Ketika Sandy sudah berhasil keluar dari kolam, dia berusaha mencari di mana letak boot slab. Namun sayangnya dia tidak menemukannya. Setelah itu SpongeBob datang untuk bertemu dengannya di luar kolam. Setelah mereka berkumpul untuk mencari lokasi boot slab, mereka justru kedatangan seekor anjing yang merupakan anjing milik sang bos boot slab. Hingga mereka pun harus melarikan diri dari anjing itu. I don't taste good. Well, I was hoping to make a splash here. Setelah dari kejaran itu, akhirnya mereka bisa melihat di mana boot slab berada. Sayangnya anjing itu masih berusaha untuk mengejar mereka. Hingga Sandy dan SpongeBob pun langsung terjun bebas dari atas untuk bisa terbang mencapai boot slab. Namun anjing itu tetap mengejar mereka. Hingga akhirnya Sandy pun mempunyai rencana untuk membuat si anjing itu berhenti mengejarnya. Setelah berhasil meloloskan diri dari sang anjing, masalah baru pun datang, yaitu ada sebuah air menerjang ke arah mereka. Sehingga air itu membawa mereka sampai ke dalam labs. Sehingga SpongeBob juga Sandy sudah bisa melihat kota Bikini Bottom yang berada di sebuah bola kaca besar. Dan akhirnya SpongeBob bertemu dengan Gary, Patrick, Tuan Crab, dan Squidward. Sayangnya rasa bahagia itu harus kandas karena kedatangan kedua pegawai Boots. Dan SpongeBob juga akhirnya tertangkap oleh salah satu pegawai itu. Lalu sang bos juga datang, sehingga hal ini membuat Sandy sedikit berpikir sambil melihat ke arah sekelilingnya. Yang mana Sandy berpendapat bahwa sang bos adalah si Tsunami, yang merupakan orang di balik semua kekacauan hilangnya Bikini Bottom, dan juga proyeksi pulse yang tidak manusiawi. Dengan penuh kekesalan, Sandy langsung menyerang Tsunami, namun usahanya itu sia-sia dan membuatnya berakhir di sebuah kandang hamster. Dan kagetnya lagi adalah kedua pegawai itu merupakan teman satu labnya Sandy, yaitu Tibi dan juga Kale. Di sana Sandy bertanya-tanya mengapa mereka bisa tega melakukan seperti itu. Di saat mereka tengah menjelaskan, Tsunami pun berusaha menghentikannya. Alhasil Tsunami menyuruh Kale untuk segera memindahkan SpongeBob ke sebuah roller coaster kecil yang akan membawanya menuju ke mesin cloning. Lalu Sandy juga bertanya alasan kenapa Tsunami melakukan hal sekeji itu kepada biota laut. Kemudian di situ Tsunami menceritakan semuanya kepada Sandy, dimulai dari cerita seorang anak yang menyukai ikan dan dia berusaha untuk membawa ikan itu ke rumahnya. Hal ini membuat Sandy sangat marah dan kesal. Namun cerita itu belum selesai. Tsunami juga membuka semua identitas aslinya, yang ternyata adalah robot. Dan Tsunami juga memanfaatkan Sandy untuk dapat memata-matai Bikini Bottom selama ini. Mendengar hal itu membuat semua teman-temannya sangat sedih. Akibat ucapan Tsunami membuat Sandy sangat terpuruk dan merasa bersalah. Sementara itu SpongeBob sudah hampir berada di puncak roller coasternya dan akan siap terjun menuju ke mesin cloning. Setelah dinyalakan, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh SpongeBob. That's weird. I don't even know. Perfect. Now give. Ketika mesin itu tengah beroperasi, anjing milik Tsunami datang dan merusak semuanya, sehingga para SpongeBob berhamburan di lantai. Ketika mereka tengah sibuk, sekumpulan SpongeBob terus membawa satu SpongeBob menuju ke kandang Sandy. Di sana SpongeBob berusaha untuk menghibur Sandy dan mengatakan semua yang terjadi bukanlah salahnya. Ternyata semua perkataan itu bukan hanya menyentuh Sandy, tetapi kedua pegawai ini pun juga. Mereka kini sedikit kesal dengan Tsunami. Alhasil mereka tidak peduli lagi dengan perintah dari bosnya dan memilih untuk berpihak kepada Sandy. Hamster wheel. Well now. Nobody makes. Setelah menang melawan Tsunami, namun Tsunami juga bahagia karena sekarang dia sudah bisa berubah menjadi ikan sesuai dengan impiannya sejak kecil.
It's a scientific. Nah, di sisi lain Tuan Krabs sangat senang bahwa semua ini sudah selesai. Bahkan SpongeBob juga tertawa. Ketika SpongeBob sudah kembali jadi utuh, bencana baru datang. Bola kaca air yang menahan Bikini Bottom sudah hampir pecah seluruhnya, dan membuat Sandy dan SpongeBob harus segera membawa Bikini Bottom menuju ke laut. Singkat cerita, Sandy berusaha untuk meminta bantuan kepada keluarganya dengan meniup tangan untuk memanggil mereka. Sialnya semua itu gagal karena tangan Sandy tidak mengeluarkan suara karena gigi Sandy yang putus. Alhasil SpongeBob lah yang memanggil keluarga Sandy. Lalu mereka pun tiba-tiba datang dengan tornado menuju ke lab. Setelah itu mereka meminta bantuan keluarga Sandy untuk membawa bola besar itu kembali ke laut. Mereka berencana untuk membawa bola ini bersama-sama. Bukan hanya keluarga Sandy saja, tetapi seluruh orang ikut membantu. Yang mana mereka berhasil membuat bola kaca besar itu bergerak terbang ke angkasa, sehingga mereka semua sudah mendarat tepat di dasar laut dengan selamat. Crustaceans? No! Okay, now! Stop and find that one! Nah, setelah kejadian itu, keluarga Sandy pun mengadakan pertunjukan sirkus di Bikini Bottom, dan film pun tamat. Nah, oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.